pucuknya itu mulus, semulus paha amoy teman-teman. Kalau olah lahannya sabar dan benar, hasilnya memang mantap teman-teman ya. Kuncinya ada di sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channelnya saya ya, channelnya si Ujang, yang sekarang lagi fokus membahas soal pertanian, khususnya menanam cabai rawit teman-teman ya. Tapi sebelum lanjut, seperti biasa si Ujang mau ngedoain kalian beserta seluruh keluarga, semoga dalam keadaan sehat selalu, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala terus, serta dilimpahkan rezekinya ya, dijauhin juga dari mara bahaya. Amin Allahumma ya robbal alamin. Nah, kegiatan hari ini saya mau update lahan yang ori 212 ya teman-teman. Yang bawah sana itu langgeng 58, ini ori, ini ke atas sana semuanya ori teman-teman ya. Nah, jadi kegiatan hari ini saya mau melakukan penyepraian ya teman-teman di umur 40 HST ya, ini ya 40 HST ya, sebentar. Nah ya teman-teman, sekarang itu 40 HST, seharusnya ini itu pupuk susulan ya. Namun tadi saya udah keliling-keliling lihat kondisi tanamannya. Alhamdulillah ya teman-teman, untuk perkembangannya, pertumbuhannya itu luar biasa ya teman-teman, sangat subur. Jadi kemarin itu di umur 36 penyepraian, spray kan ini harusnya sekarang kan ini pupuk susulan, namun saya geser ya, ini mungkin 1 minggu ke depan atau 5 hari ke depan ya, baru saya mau melakukan pupuk susulan. Jadi hari ini itu diganti dengan kegiatan spray ya. Aduh bentar ya, susah. Nah seperti ini ya teman-teman, jadi hari ini itu spray. Kenapa cina diganti pupuk susulan ke spray? Karena menurut saya teman-teman, prinsipnya saya itu simpel ya teman-teman. Kalau misalnya dilihat dari tanaman cabainya, perkembangan atau pertumbuhannya itu udah subur, udah cepat, udah subur gitu ya, kita nggak perlu ngasih pupuk susulan ya. Kalau misalnya udah subur mah kita mending ganti jadwalnya ke penyepraian ya, pengendalian atau pencegahan ya. Nah seperti ini teman-teman tuh ya, bisa dilihat ya, ini luar biasa ya, subur. Padahal kita baru masuk pupuk NPK itu 2 kali ya. Jadi sekarang itu saya lebih ke penyepraian ya, karena bisa dilihat sendiri teman-teman, ini super subur, super cepet gitu ya. Untuk 40 HST itu segini luar biasa cepet ya. Nah ini tunas air banyak banget. Ini saya nggak potong pucuk teman-teman ya. Nah tuh, malahan di umur 40 itu ada yang udah bakalan bunga ya. Tuh cabai ori ini lebih cepat ya, mungkin karena dasarannya juga ini kuat ya, pakai kotoran hewan sama kapur dolomit. Nah ini yang saya sulam-sulam ya, terkena hama keong teman-teman ya. Ampun itu di lahan saya itu keongnya luar biasa, membabi buta. Nah seperti ini teman-teman ya, di umur 40 hari setelah pindah tanam ya. Untuk kondisinya bisa dilihat sendiri ya. Untuk bercak daun alhamdulillah 0%. Untuk yang layu fusarium jadi nambah ya, kemarin-kemarin itu ada 4, sekarang jadi 5. Makanya mungkin di selang 2 hari atau selang 1 hari besoknya saya mau melakukan pengocoran fungisida ya. Nah seperti ini teman-teman.
pertumbuhannya luar biasa ya, cepat, alhamdulillah bagus tuh. Hama tungau, hama kutu-kutuan tuntas ya. Paling ada yang keriting kena hama trip teman-teman. Pada dasarnya simpel itu ya teman-teman. Kalau misalnya udah subur seperti ini, kita nggak perlu melakukan pemupukan seperti masuk NPK atau apa gitu ya. Karena menurut saya nanti bengkak di biaya. Terus kalau misalnya dikasih pupuk kembali over subur, yang mana kalau misalnya over subur kan nanti ininya si bibitnya terlalu tinggi. Kalau terlalu tinggi pasti susah, pestisida nanti pasti bertambah ya untuk dosis-dosisnya. Nah seperti ini ya teman-teman tuh. Alhamdulillahirobbilalamin, ini lancar. Nah ini yang bekas-bekas kena hama ya, masih keriting, tapi gak apa-apa ya. Tuh, ini harusnya udah melakukan pengikatan ya teman-teman, yang udah mulai agak miring ya karena berat, nanti diikat di kayak gini ya. Tuh, udah tinggi teman-teman, apalagi ini nih ya. Pucuknya itu mulus, semulus paha amoy teman-teman. Bakalan bunganya bagus ya, ini pertumbuhannya luar biasa. Nah ini apalagi nih, bagus banget ya pertumbuhannya. Ini harus melakukan pengikatan ya, karena ini udah mulai melambai, udah terlalu berat seperti ini. Kita lihat lahan atas ya. Nah ini untuk lahan atas teman-teman ya, sama ya, pertumbuhannya itu bagus teman-teman, alhamdulillah ya. Berkat dari penyepraian kan kemarin, penyepraian 36 HST itu penyepraian saya yang paling mewah, yang paling mahal teman-teman ya. Hampir 8 macam pestisida ya kita spray di umur 36 HST kemarin ya. Ini kayaknya kayak ini keriting-keriting gini ya, mungkin nanti kita masukin insektisida abamectin ya biar mencegah hama trip aja. Nah kalau ini enggak semulus paha amo ini teman-teman ya, seperti ini teman-teman. Itu yang kena hama keong ya, saya udah sulam terus nggak apa-apa ya tuh. Nah itu tuh di situ tuh pusat perkumpulan paguyuban keongnya ada di situ tuh, rapat-rapatnya. Harusnya itu dibakar ya, di bom nuklir. Nah ini ya teman-teman. Nah, tanpa lama-lama teman-teman ya, biar nggak terlalu lama juga videonya, langsung kita ke bahan-bahan penyepraian hari ini di umur 40 hari setelah pindah tanam teman-teman ya. Nah ini teman-teman ya, untuk bahan-bahan penyepraian 40 HST saya nih lumayan banyak juga, cuman sekarang itu dosisnya agak kecil-kecil teman-teman ya, hanya sebatas untuk pencegahan aja. Jadi di sini untuk fungisida ya, kalau saya mau musim panas mau musim hujan, fungisida itu wajib masuk ya, biar mencegah antraknosa juga lah kayak gitu ya, busuk ranting, busuk batang. Kita cegah dulu yang ringan-ringan ya dengan fungisida. Jadi mau musim panas mau musim hujan saya itu tetap masuk ya untuk fungisida. Di sini antrakol masih sisa ya, dari waktu awal saya masih terus pakai antrakol dengan bahan aktif propinep 70% ya. Kalian bisa pakai mancozeb. Untuk yang kedua di sini masih pakai Copper WP ya teman-teman, pupuk mineral dan pelapis tanaman. Ini itu kayak semacam pelindung teman-teman ya, pelindung. Jadi si daunnya itu nanti ini terlapisi ya sama kayak mineral atau silika gitu ya. Jadi terkena hawa atau papasan sinar matahari itu nggak langsung tembus ke daun ya, dicegah dulu sama pupuk Copper WP itu ya, Copper WP ini. Nah ini sebagai bahan pelindung tanaman yang mengandung mineral-mineral alami ya, yang diaktifasi dengan perekat dan pembasah juga ya. Ini sebagai perekat dan penyebar pestisida juga ya. Nah ini yang saya senang dari Copper WP atau brand MMT itu, satu pupuk ini banyak ya manfaatnya. Selain dari ini pupuk pelapis, ini juga bukan sebagai ya, dilengkapi unsur mikro juga teman-teman untuk memperbaiki pertumbuhan tanaman ya.
kita tahu kalau misalnya unsur mikro itu yang terkena hama atau misalnya bekas hama tungau, hama trip ya, manfaat fungsi unsur mikro itu memperbaiki ya. Nah, dan ini juga ya teman-teman, nah ini bisa dilihat ya, mengandung partikel aktif yang tidak disukai oleh hama sejenis ulat. Jadi ini bisa disebutkan sebagai insektisida alami juga ya, buat pencegahan datangnya hama ulat. Untuk yang ketiga teman-teman, di sini ini pupuk andalan saya ya. Saya gak pernah, sekali lagi gak pernah bilang pesan kalau ini unsur mikro terbaik ya menurut saya. Jadi Pitaron ini fungsinya itu kalau misalnya ada yang kena hama tungau, hama trip kan daunnya itu suka keriting teman-teman ya. Apalagi kalau hama tungau kan sampai ke gosong si pucuk-pucuknya teh ya. Jadi kalau kita masuk Pitaron SL ini, dia meregenerasi sel-sel tanaman yang udah terkena hama tersebut ya. Jadi nanti perkembangan perbaikannya itu lebih cepat ya teman-teman. Di sini saya beli yang 1 liter ya biar awet. Nah ini untuk kandungannya ya teman-teman tuh, ada magnesium, sulfur, CWDTA ya, banyak ya pokoknya mah tuh. Ini komplit sekali ya teman-teman. Nah dan gak lupa jangan terkecoh ya teman-teman, untuk brand MMT di kemasan yang terbaru itu sekarang ada hologram ya. Sekarang brand MMT itu banyak banget dipalsukan teman-teman ya. Nah, untuk pupuk yang keempat di sini saya masuk kembali asam amino ya, teman-teman. Bebas merek lah ya. Untuk asam aminonya mah kalian bisa pakai Premino. Yang penting kita fokus di kandungan asam amino ya, teman-teman. Nah, ini menurut saya ini kandungan asam aminonya dari Ambition itu yang paling tinggi ya, hampir 47%. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Untuk insektisidanya, nah ini yang murah-murah aja teman-teman, Abasel ya, bahan aktifnya Abamectin. Saya masuk untuk pencegahan aja ya, karena tadi saya udah keliling-keliling untuk hama enggak terlalu banyak gitu ya, cuman 1-2 yang keriting kena hama trip ya. Jadi saya masuk Abamectin ya. Ini murah kok, di tempat saya itu di toko pertanian cuman 58.000 untuk kemasan 250 ml. Dan untuk insektisida kedua teman-teman, ini saya masih pakai decis ya, ini sedikit lagi ya sisa. Ini bahan aktifnya itu deltametrin. Hama sasarannya itu ulat-ulat kecil ya, ulat-ulat yang masih bayi gitu ya, yang makanin daun. Karena tadi saya lihat juga ada yang kena hama ulat ya. Jadi saya ini masuk decis dengan bahan aktif deltametrin. Bebas pakai ya teman-teman, bisa pakai sipermetrin, bisa pakai lambda sihalotrin, pokoknya yang ujung-ujungnya itu ada kata trin itu bisa ya buat hama sejenis ulat. Nah yang terakhir ini opsional aja ya, perkat. Saya mau musim panas mau musim hujan tetap pakai perkat ya, biar lebih merekat lagi ke daunnya ya. Ini agristik yang saya pakai di tempat saya itu 103.000 ya harganya. Ini 103.000 teman-teman, mungkin bisa satu musim ya, karena pemakaiannya pun sangat irit ya. Ya bisa dilihat ya tuh, untuk konsentrasi pakainya itu 0,25 mili sampai 0,5 mili ya. Jadi nggak sampai 1 mili ya untuk 1 liter. Oke, tanpa lama-lama ya teman-teman, kita langsung ke pencampuran. Di sini saya langsung sebutkan untuk dosis-dosisnya. Kita pakai antrakolnya sebagai pencegahan aja 2 sendok teman-teman ya. Untuk kopor WP kita pakainya hanya sedikit 1 sendok ya. Duh, si bahe. Untuk unsur mikro Pitaron SL kita pakainya 20 mili. Untuk asam amino Ambitionnya sama ya, 20 mili. Jadi untuk nutrisinya di penyepraian kali ini totalnya ada 40 mili ya, 20 dari Ambition, 20 dari Pitaron SL. Untuk insektisida baselnya kita pakainya sedikit ya, cuman 10 mili untuk tangki spray 14 liter. Untuk insek kedua decisnya cuman 5 mili teman-teman ya, sedikit sekali. Untuk agristik seperti biasa atau perekatnya 10 mili, gak pernah lebih dari 10 mili kalau saya ya.
Oke teman-teman, kita mulai dari tahan bawah dulu ya. Seperti biasa sebelum melakukan penyepraian, alangkah lebih baiknya kita berdoa ya, biar dimudahkan dan dilancarkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala